Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? I hope you all in the good condition today. Selamat pagi semuanya. Saya berharap kalian semua dalam kondisi baik-baik saja. Yuk kita lanjut belajar bahasa Inggris lagi. Sekarang kita belajar tentang we mustn't eat entering here. Ini adalah materi chapter 3 untuk kelas 8. Di materi ini kita akan belajar tentang expression obligation, expression prohibition, and juga ask for and give suggestion. Nah, sebelum kita lanjut ke materinya, alangkah baiknya jika kalian yang baru bertemu dengan channel ini untuk mengklik subscribe and menyalakan lonceng notifikasinya. Oke, kita lanjut materi ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Obligation. Apa sih obligation? Obligation adalah sebuah ungkapan yang digunakan untuk menyatakan sebuah keharusan atau kewajiban. Untuk membuat kalimat yang menyatakan suatu keharusan, kita menggunakan kata must, have to, atau has to. Nah, must ini menunjukkan keharusan yang dibuat oleh kita sendiri nih sebagai pembicara. Sedangkan have to atau has to menunjukkan sesuatu aturan atau keharusan yang bukan saja berasal dari pembicara itu sendiri. Misalnya seperti ini nih, saya berbicara untuk diri saya sendiri. I must study hard. Saya harus belajar keras. Misalkan saya harus belajar lebih giat lagi. Jadi itu harus banget saya kerjakan karena saya yang berbicara seperti itu. Kalau misalkan kita mengharuskan kepada orang lain untuk melakukan sesuatu, kita bisa menggunakan dengan have to atau has to. Misalnya, mau hujan nih, hari ini mau hujan. Jadi kita mengungkapin you have to use umbrella. Kamu harus membawa umbrella, membawa payung. Nah, itu adalah suatu keharusan. Tetapi kalau must, harus banget nih kita kerjakan gitu. Kalau have to, ya terserah orang lain mau mengerjakan atau tidak. Nah, cara membuatnya seperti ini. Untuk must ya, subject plus must plus verb one. For the example, I must study hard yang tadi. I must cooking food, cooking apa ya? I must cooking fish. No, cooking fish. I must cooking today. Jadi saya harus masak hari ini. Nah, kalau kita nggak masak berarti kita nggak makan loh. Jadi benar-benar yang harus kita lakukan karena kita sebagai si pembicara. Saya harus belajar keras, saya harus memasak hari ini, saya harus meminum hari ini. Nah, itu benar-benar harus kita lakukan. Cara membuat obligation dalam kalimat have atau has. Jadi, rumusnya itu adalah subject plus have to atau has to plus verb one. Contohnya, you have to use the umbrella. Kamu harus membawa umbrella atau kamu harus menggunakan umbrella. She has to take the flowers. Kamu harus mengambil bunga. Nah, kalau misalkan kamu menggunakan he, she, it itu menggunakan has to ya. Sedangkan yang have to itu adalah subject you. Nah, saya ingetin lagi ya. Jadi obligation adalah kalimat keharusan. Kamu harus melakukan sesuatu kayak gitu ya. Materi selanjutnya yaitu tentang prohibition. Kalau prohibition adalah larangan. Adalah suatu kalimat larangan atau peringatan bagi orang lain untuk tidak melakukan sesuatu. Nih, kalian biasanya menemukan banyak sekali contoh dari prohibition ini. Misalnya di area SPBU ya atau pengisian bensin, di situ ada no smoking, no parks, banyak sekali di situ. Ternyata itu adalah salah satu dari materi bahasa Inggris yang berkenaan dengan prohibition. Nah, prohibition dibagi dalam 3 jenis, yaitu verbal prohibition, nominal prohibition, and prohibition no plus verb ing. Nah, sekarang kita bahas di sini ya, prohibition. Jadi, verbal, dalam bentuk verbalnya seperti apa? Yaitu kita menggunakan don't atau do not plus verb one. For the example, don't cry. Ya, kita menggunakan don't plus verb 1, don't cry. No, don't cry ya, don't cry. Don't wash. Jangan menangis, jangan mencuci katanya. Sedangkan dalam bentuk nominal, di sini kita menggunakan don't plus be plus adjective or noun or adjective or adverb.
For example, don't be lazy. Kita menggunakan don't dan juga kita menggunakan kata sifat atau adjektif. Jangan malas. Don't be here. Jangan di sini. Be here-nya itu termasuk ke adverb ya. Jadi don't plus adverb di sini. Dan contoh yang ketiga, don't be a doctor. Di sini itu adalah contoh dari don't plus be plus noun. Dokter itu noun. Jangan menjadi seorang dokter katanya. Nah, yang ketiga adalah no plus verb plus ing. Di sini yaitu example-nya no smoking. Jadi ini verb 1 ditambah ing. Verb 1-nya smoke ditambah ing. No smoking, jangan merokok. No park. Oh, di situ ini tuh ya. Salah. Nah, oke. Tadi materi yang kedua adalah prohibition, larangan. Sedangkan materi yang ketiga yaitu tentang suggestion atau ungkapan. Adalah ungkapan yang digunakan seseorang untuk memberi saran. Kalimat yang digunakan untuk membuat suggestion adalah model should plus verb. Should artinya harus atau sebaiknya. Contohnya, subject plus should plus verb. You should drink medicine to get well soon. Kamu harus meminum obat agar segera sembuh. Jadi suggestion ini adalah kalimat untuk memberikan saran. Kalian menggunakan should plus verb. Jadi ketika kalian ingin memberikan saran kepada orang lain, itu namanya suggestion ya. Gimana cara membuatnya? Yaitu dengan cara menggunakan should plus verb. Rumusnya juga bisa subject plus should plus adjective or noun or adverb. Jadi subject plus should plus kata sifat atau kata benda atau juga kata keterangan. For example, you should be calm in the exam. Kamu harus calm ketika ujian. Nah, jadi itu adalah contoh dari suggestion. Kalian banyak tuh bisa misalkan kamu harus lebih sopan kepada orang tua. Nah, itu adalah saran ya, saran yang digunakan, saran yang kita gunakan untuk orang lain. Jadi materi kali ini yaitu tentang pertama prohibition, suggestion, sama satu lagi obligation. Obligation adalah kalimat keharusan yang kita sendiri sebagai pembicara berkewajiban melakukan keharusan tersebut, sedangkan prohibition adalah larangan dan suggestion adalah saran. Terima kasih, materi kali ini cukup.